السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إخوتنا الكرام، في هذه الليلة نجتمع معا لدراسة هذا العلم العظيم، علم أصول الفقه. وقد توقفنا في درس الماضي عند قول المصنف حفظه الله: منزلة السنة من القرآن. تفضل من يقرأ لنا. أنا أقرأ أستاذ. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: منزلة السنة من القرآن. السنة بالنسبة للقرآن على ثلاثة أنواع. الأول سنة مبينة للقرآن، كالسنة التي تخصص القرآن أو تبين مجمله، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الصلاة وصفة الحج، فهذا بيان لما في القرآن من الأمر بالصلاة والحج. الثاني سنة مؤكدة لما في القرآن من غير زيادة، كقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، الترمذي في السنة، فهذا موافق لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وكذلك الأحاديث الواردة في تحريم القتل وأكل المال بالباطل مؤكدة لما ورد في القرآن من ذلك. الثالث سنة زائدة على ما في القرآن، وهي السنة التي جاءت بأحكام زائدة على ما في القرآن، مثل السنن الواردة في ميراث الجدة، وأن الأخوات مع البنات عصبة. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه. ومثل السنة الواردة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذه الأنواع ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة، وتبعه عليها أكثر العلماء. وقد أنكر الشاطبي وجود النوع الثالث، وقال إنه راجع إلى النوع الأول. Baik. Pada hari ini pembahasan mungkin agak sedikit cukup pelik lah, tapi nggak pelik-pelik banget. Tapi ini termasuk di antara pembahasan yang cukup mengambil perhatian banyak ulama, yaitu tentang manzilatus sunnah minal Qur'an. Di mana sih posisi sunnah daripada Al-Quran ini? Apakah sunnah ini memiliki legalitas untuk membuat sebuah hukum tanpa ada nas dari Al-Quran, baik secara global maupun secara khusus? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, sekalipun dibahasakan oleh As-Sulami dengan mengatakan sunnah mubayyinah lil Quran, kita bacakan. Gimana sih ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Ar-Risalah? Beliau mengatakan demikian, sebagaimana dinukil oleh Zarkashi rahimahullah: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Kata beliau, manzilah sunnah dari Quran ini, jadi posisi sunnah terhadap Al-Quran ini, kata beliau tidak ada khilaf kalangan ulama bahwasanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ma anzalallahu fihi nassa kitabin fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla nassil kitab. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala
Dalam Al-Quran, misalkan dalam masalah puasa, ada nasnya dalam Al-Quran. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla nassil kitab. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan juga kewajiban melaksanakan puasa ini. Sebagaimana dalam hadis, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Sampai kemudian, wasiyami Ramadan. Artinya di sini ada kesamaan antara Quran dan Sunnah. Tidak ada perbedaan, tidak ada tambahan, dan tidak ada pengurangan. Jadi, di sini maka dia dinamakan sebagai muakkidah. Sunnah muakkidah lima fil Quran min ghairi ziyadah. Tapi terkadang ada tambahan. Jadi dalam Al-Quran misalkan disebutkan secara umum, kemudian disebutkan dalam sunnah secara khusus. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran secara mujmal, kemudian disebutkan dalam sunnah secara mubayyan. Nah, inilah maksud daripada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ma anzalallahu fihi jumlata kitabin fabayyana 'anillahi ma arad wa hadhanil wajhan lam yakhtalifu fihima, katanya. Jenis yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an ini jumlata kitab, artinya sebuah masalah disebutkan secara mujmal atau umum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Misalkan Allah mengatakan wa aqimus shalah. Allah Subhanahu wa taala ada detail apa yang mesti dibaca dari awal sampai akhir. Wasallam. Begitu juga zakat, berapa takarannya dan berapa lama mesti waktunya yang harus dikeluarkan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh muallif, sunnatun mubayyinatun lil Qur'an kas sunnah allati tukhassisul Qur'ana aw tubayyinu mujmalahu. Seperti cara salat, cara haji. Maka di sini sunnah sebagai penjelas bagi keumuman atau keglobalan yang ada dalam Al-Qur'an ini. Sunnah mubayyinah lil Quran. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dua jenis ini tidak ada perbedaan ulama di dalam iktibar, dalam mengakuinya. Hal ini diterima pembagian yang kedua ini. Tapi yang jadi masalah adalah yang ketiga ini. Sekalipun mereka sepakat, kata Imam Syafi'i, terbagi menjadi tiga. Ada dalam Al-Quran. Dalam sunnah. Maksudnya manzilah sunnah pada Al-Quran ini. Nah, yang ketiga ini seperti apa? Sunnatun zaidah ala ma fil Quran. Kalau kata Asy-Syafi'i, ma sanna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa laysa fihi nassu kitabin. Lalu wakhtalafu fihi. Faminhum man qala ja'ala Allahu lahu bima farada min ta'atihi. وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب ومنهم من قال بل جاءته رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله ومنهم من قال ألقي في روعه كما سن انتهى. Jadi yang ketiga ini yang jadi polemik. Akankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan atau mengadakan sebuah sebuah syariat yang tidak ada asalnya dari kitabullah? Laisa fihi sunnah nassu kitabin. Enggak ada katanya. Sebagian ulama mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan legalitas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah mewajibkan kepada kita untuk taat kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya yang azali dan juga taufiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
boleh bagi beliau untuk mengadakan apa yang tidak ada dalam kitabullah. Kitabullah. Nah, dan di antara ulama yang mengatakan nggak boleh katanya. Nggak ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin akan menyontohkan sebuah contoh atau mengadakan sebuah sunnah kecuali pasti ada asalnya dari kitabullah. Bahkan di antara mereka ulama ada yang mengatakan enggak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun kepadanya risalatullah. Jadi beliau menetapkan sunnahnya itu dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perintah Allah, dengan kuat. Dan di antara ulama lain yang mengatakan enggak, Allah Subhanahu Wa Taala membisikkan dalam jiwa, dalam hatinya. Artinya dalam relung hatinya Allah Subhanahu Wa Taala membisikkan sesuatu. Ulqiya fi raw'ihi. Artinya apa ya? Dibisikkan dalam relung hatinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sunnahnya yang lainnya. Nah, ini. Jadi yang jenis yang ketiga ini, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki otoritas untuk membuat sunnah yang tidak ada asalnya dari kitabullah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ada yang mengatakan enggak. Apa yang kita dapati, kita kira bahwasanya hal itu tidak ada asalnya dari kitabullah, sebenarnya itu semuanya ada asalnya. Dan ini kemudian yang disinggung oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Seperti yang dikatakan oleh muallif di sini. Wa qad ankara Asy-Syatibi wujudan naw'i tsalits. Iya. Karena Asy-Syatibi dalam muwafaqatnya mengatakan demikian. Inna darbal awal raji'un, an-naqlul mahd raji'un ila al-kitab, katanya. Jadi an-naql al-mahd semata-mata kalau dia mangkul itu raji'un ila al-kitab, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau beralasan kenapa? Anna al-amal bis sunnah wal i'timad 'alaiha innama yadullu 'alaihi al-kitab, katanya. Adapun kita bisa beramal dengan sunnah dan kita i'timad kepadanya, bersandar kepada sunnah ini, semua itu semata-mata karena ada legalitasnya dari kitabullah ini. Kenapa kata beliau? Karena dalil yang menunjukkan akan kejujuran sidqur Rasul itu adalah mukjizat. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi mukjizatnya terbatas kepada Al-Quran. Sebagaimana disebutkan wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilaihi. Ada nasnya dalam Al-Quran, begitu juga ada nasnya dalam sunnah tanpa tambahan atau pengurangan. Maka ini sunnah sebagai muakkidah lima fil Quran. Tidak ada masalah. Sebagaimana dicontohkan oleh muallif di sini, ittaqullaha fin nisa, katanya. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan wanita ini. Fa innahunna awanun indakum. Karena mereka itu seperti tawanan di sisi kalian. Jadi kalau tawanan maka dijagalah dengan baik. Dan ini katanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maknanya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh untuk bergaul dengan mereka dengan sebaik mungkin. Begitu juga berkaitan tentang hadis yang melarang keharaman akan membunuh, makan harta dengan cara batil. Artinya semua itu mentakkid, menegaskan, menguatkan apa yang ada dalam nas Qur'ani. Nah, yang ketiga ini sunnah zaidah ala ma fil Qur'an. Tambahan yang tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an. Nah, itu contohnya misalkan disebutkan oleh muallif di sini dalam miras al-jaddah, artinya memberikan warisan kepada nenek. Jadi
Jadi kalau nggak ada nah nenek itu bisa mendapatkan. Jadi kalau ada orang meninggal, terus dia meninggal, ada neneknya masih, ada anaknya, ada neneknya. Neneknya ini pengganti ibunya, maka masih mendapatkan 1/6. Nenek itu selalu mendapatkan 1/6. Beda dengan ibu karena lebih dekat, dia tergantung. Kalau nggak punya anak, bisa ibu mendapatkan 1/3. Sedangkan kalau ada anak, maka si ibu mendapatkan 1/6. Wa mirathul akhawat ma'al banat. Iya. Jadi kalau misalkan seseorang meninggalkan saudara, misalkan anak perempuan dan ada saudari perempuan, maka saudari perempuan ini jadi asobahnya banat. Jadi si anak perempuan misalkan, anggap 2/3 lah. Misalkan. Ada 2 anak, atau 3 anak, atau berapa lah. Itu kan anak perempuan, dalam Quran itu ditegaskan, فَإِنْ كُنَّ إِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. Kalau dia meninggalkan saudari perempuan juga, maka saudari perempuan itu mendapatkan 1/6. Artinya dia asobahnya, sisanya dia dikasih. 2/3-nya anak-anaknya. Kemudian juga berkaitan wa tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Nah, ini juga ini kan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Ini disebutkan secara sendiri-sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, boleh enggak misalkan seorang menikah, lalu dia punya bibi dari bapaknya, amma itu bibi dari jalur bapaknya, khala itu bibi dari jalur ibunya. Boleh enggak dia gabungkan antara ponakan dengan bibinya? Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan hal demikian. Nah, ini katanya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya ini sunnah zaidah yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Artinya Rasulullah SAW memiliki otoritas untuk membuat hukum yang tidak ada asalnya dari Al-Quran. Enggak, kita katakan. Apapun yang ada di sunnah Nabi SAW itu masuk dalam keumuman. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Rasulullah SAW telah diberikan otoritas oleh Allah. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada hakikatnya kembali kepada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karenanya, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, begitu Imam Haramain, itu menjadikan Quran dan Sunnah fi manzilatin wahidah. Dalam satu manzilah. Tidak membedakan antara keduanya. Berdalil pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan min ayatillahi ini jelas Al-Qur'an. Wal hikmah apa? Tiada lain pasti ini sunnah. Artinya sunnah dalam Quran, kehujahan sunnah itu sama seperti kehujahan Al-Quran. Dia satu manzilah. وهذه الأنواع ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة وتبعه عليها أكثر العلماء. Ya. Mayoritas ulama mengikuti apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi. Kemudian وقد أنكر الشاطبي وجود النوع الثالث وقال إنه راجع إلى النوع الأول. Kita juga telah menjelaskan tadi alasan Asy-Syatibi rahimahullah bahwasanya pada hakikatnya al-asl an-naqli atau al-manqul lah, dalil naqli itu semuanya kembali kepada kitabullah dengan dua alasan yang tadi kita sebutkan. Yang pertama karena kita beramal dengan sunnah dan bersandar pada sunnah ini itu ditunjukkan oleh kitabullah. Dan yang kedua adalah bahwasanya sunnah ini tugasnya adalah menjelaskan Al-Quran dan juga menjelaskan makna-maknanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik.
Tafadhal. ثم يقول Tapi المؤلف sebelum itu maaf, ada satu masalah mungkin yang sering antum dengar, yaitu hajatul kitab ila sunnah. Hal yang sering kita dengar, katanya, misalkan sering kita dengar ada sebagian ulama mengatakan al-kitabu ahwaju ila sunnah minas sunnati ila al-kitab. Kitabullah ini katanya lebih butuh kepada sunnah dibanding sunnah kepada kitabullah. Kemudian dimaksudkan, apa sih yang dimaksudkan sebagai bahwa kitabullah ini lebih butuh pada sunnah daripada sunnah, kepada sunnah dibanding sunnah kepada kitab. Menurut Abu Umar siapa? Yaitu sahibu al-istidhkar atau sahibu tamhid. Imam Abu Umar apa namanya? Sahibul istidhkar wa tamhid. Imam dari kalangan mazhab Maliki. Beliau mengatakan yang dimaksudkan, katanya perkataan Auza'i ini yang mengatakan kitab ahwaj ila sunnah. Ibnu Abdul Bar, maaf, Abu Umar itu Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan annaha taqdi alaihi, bahwasanya sunnah ini menghukumi Al-Qur'an dan menjelaskan apa yang dimaksudkan dari Al-Qur'an itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan, Yahya bin Katsir pernah mengatakan demikian. As-sunnatu qadiyatun 'alal kitab. Tapi kemudian ketika mendengar hal tersebut, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan demikian. Ala hadza an aqulahu, aku enggak berani katanya untuk mengatakan hal tersebut. Mungkin walakin aqul inna sunnata tufassirul kitaba wa tubayyinuhu. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya enggak berani mengatakan ucapan yang tadi anna sunnata qadiyatun 'alal kitab. Tapi saya bisa hanya berani mengatakan inna sunnata tufassirul kitaba wa tubayyinuhu. Sunnah itu menjelaskan kitab dan memasirkan. Tufassir wa tubayyin sebenarnya maknanya sama. Al-fasar bermakna al-bayan. Hampir sama maknanya. Sunnah itu untuk menjelaskan apa kandungan kitab ini atau mentakkid apa yang ada di dalamnya. Beliau sepertinya muta'atsir dengan gurunya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bahwasanya tugas sunnah ini adalah sebagai penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Baik. Lanjut. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى شروط الحنفية لقبول خبر الواحد. اشترط أكثر علماء الحنفية لقبول خبر الآحاد الذي لم يبلغ درجة الشهرة عندهم شروطا خالفهم فيها جمهور العلماء، وفيما يلي نذكر هذه الشروط ودليل اشتراطها ورأي جمهور العلماء فيها. الأول ألا يكون الخبر فيما تعم به البلوى، ومرادهم بما تعم به البلوى ما يحتاج إليه أكثر الناس حاجة متأكدة متكررة. فإذا كان الحكم الذي تضمنه خبر الواحد مما يحتاج أكثر الناس إلى بيانه لكثرة وقوعهم في سببه وتكرر حدوثه، فلا بد أن ينقله عدد كبير يحصل بنقلهم العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبين حكمه لعموم الناس ولا يكتفي ببيانه لواحد أو اثنين. ومثلوا هذا بخبر بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه مالك وأحمد والترمذي والنسائي. وخبر جابر رضي الله عنه في الأمر بالوضوء من لحم الإبل، رواه مسلم. قالوا: ليس من المعقول أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان
نقض الوضوء بمس الذكر لعموم الناس مع أن أكثرهم لا يلبس السراويل مما يجعل إفضاؤه بيده إلى ذكره كثير الحدوث. ثم كيف تختص بسماع هذا الحديث امرأة مع أن المقصود به في المقام الأول الرجال؟ وفي الحديث الثاني قالوا إن عادة أكل لحوم الإبل منتشرة في عهد الصحابة، فلو كان أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء لتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم التنبيه عليه أو لتكرر أي نعم لتكرر من أين؟ هذا في الحديث الثاني. طيب. لا تكرر. نعم جزاك الله خير. نعم. لتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم التنبيه عليه وإبلاغه إلى عامة الناس، ولو فعل لم يقتصر نقله على واحد أو اثنين من الصحابة. وجمهور العلماء يقولون إذا صح الحديث وجب قبوله والعمل به، سواء أكان مما تعم به البلوى أم لا. ونقل الحديث من واحد أو اثنين لا يدل على أن البقية لم يسمعوه ولم يعلموا به، لأن الصحابة كان أكثرهم يتحرج من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كفاه غيره رواية الحديث سلم من العهدة. وبعض العلماء حملوا هذين الحديثين وما جرى مجراهما على الندب دون الوجوب، وهم مطالبون ببيان الصارف الأمر عن الوجوب ولا حجة لهم سوى ما ذكره الحنفية. نواصل الثاني. طيب. Ini diantara masalah untuk menolak khabar ahad. Jadi ini bisa dikatakan illah sebagian fuqaha di dalam menolak khabar ahad. Yang pertama di antaranya disebutkan bahwasanya di antara cara untuk menolak khabar ahad ini tidak boleh misalkan khabar tersebut fima ta'am alla yakuna al-khabar fima ta'ammu bihi al-balwa. Jadi kalau ada khabar ahad ternyata berbeda dengan mayoritas yang terjadi. Seharusnya khabar itu sesuai diriwayatkan oleh banyak orang, karena hal tersebut dibutuhkan setiap harinya, bahkan setiap hari mereka melakukan perbuatan itu. Kenapa sih yang menyampaikan itu hanya satu atau dua orang saja? Ini menurut logika enggak makul. Makanya mereka mensyaratkan agar khabar ahad ini tidak boleh bertentangan dengan fima ta'umu bihi balwa. Tapi menurut jumhur, pendapat Hanafiyah ini ditolak. Karena menurut mereka, kalau memang hadisnya setelah valid sampai kepada kita, maka tiada lain, tugas kita yaitu menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Apakah misalkan hadis tersebut termasuk di antara hal yang berkaitan dengan ma ta'umu bihi balwa atau tidak? Dan juga kata jumhur, jadi ketika sebuah hadis diriwayatkan oleh satu atau dua orang, itu tidak menunjukkan bahwasanya sebagian yang lain tidak mendengarnya atau tidak mengetahuinya. Karena kita kenal sebagian sahabat itu kadang merasa takut, khawatir menyampaikan sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika ada orang lain yang menyampaikannya, maka mereka sudah merasa cukup saja dan mereka sudah lepas dari tanggung jawab. Ini menurut jumhur ulama. Tapi menurut Hanafiyah, sebagaimana disebutkan oleh mu'allif, iya. Jadi khabar ahad ini tidak boleh termasuk di antara perkara yang mimma ta'ummu bihi balwa. Apa sih yang dimaksudkan dengan perkara umumul balwa ini? Bima ta'ummu bihi balwa ma yahtaj ilaihi aktsarun nas hajatan.
hajatan mutaakkidatan mutakarrarah. Jadi perkara yang diperlukan oleh manusia, oleh banyak orang ini, hal yang sifatnya mutaakkidah penting dan juga terus berulang setiap harinya seperti itu. Jadi kalau ada sebuah hukum yang misalkan yang disebutkan dalam khabar wahid ini dibutuhkan oleh banyak orang penjelasannya karena saking banyak terjadinya realitanya dan juga terulang dan terulang, maka mesti katanya logisnya harus dinukil oleh banyak orang sehingga muncul keyakinan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menyampaikan hukumnya karena kebutuhan banyak orang kan, dan nggak cukup dengan hanya disampaikan kepada satu atau dua orang saja. Nah, di antara hal ini, di antara masalah ini adalah berkaitan tentang batal wudhu karena sebab menyentuh kemaluan. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Busrah radhiyallahu anha, dan masa dzakarahu falyatawadda. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Busrah. Kan hadis talak. Dengan jumhur Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, atau jumhur lah pada umumnya berpegang pada hadis Busrah ini. Bahwasanya man massa dzakarahu falyatawadda. Begitu juga dalam kasus hadis makan daging unta ini, hadisnya ahad. Padahal makan daging unta, bukan daging kambing, daging unta. Daging unta ini kan ma'ruf di kalangan bangsa Arab. Merupakan makanan, di antara makanan yang populer lah di tengah-tengah mereka dibanding dengan daerah kita. Kalau daerah kita mungkin sapi, ayam, kambing, ya jarang-jarang orang makan kambing, kecuali mungkin kalau beli yang punya harta lebih dikit baru makan kambing. Tapi pada umumnya masyarakat Arab itu makan makan daging unta. Dan hadis yang berkaitan dengan daging unta ini disebutkan secara ahad, padahal itulah perkara yang sudah lumrah di tengah-tengah mereka. Tapi kalau diriwayatkan secara ahad, orang misalkan batal karena sebab makan daging unta ini. Ini kan menurut mereka, menurut Hanafiyah ini enggak makul. Nah, ini menjadi illah bagi mereka untuk menolak kedua dalil itu. Dalil yang menunjukkan bahwasanya harus berwudu lagi ketika seseorang menyentuh kemaluannya. Begitu juga misalkan hadis yang berkaitan tentang wajib berwudu dari makan daging unta. Menurut mereka kedua hadis ini cacat karena dengan sebab hal ini merupakan perkara yang lumrah di tengah masyarakat, perkara yang mesti diketahui banyak orang karena hal ini terjadi berulang-ulang dan banyak orang melakukannya. Tapi kalau diriwayatkan secara ahad, satu atau dua orang saja, mesti ini hadis diriwayatkan oleh banyak orang. Sehingga ini merupakan illah qadihah untuk menolak khabar ahad ini. Itu dalil Hanafiyah. Dan juga kita tadi sudah menjelaskan tentang dalil jumhur. Ada sebagian ulama lain ingin menengahi. Man massa dzakarahu falyatawadda. Falyatawadda lamul amr di sini kan. Kemudian dalam
kasus lahmul ibil atau daging unta, daging kambing, Nabi SAW mengatakan in syi'ta fatawaddo. Tapi kalau dalam kasus daging unta, Nabi SAW fatawaddo, menyuruh kita untuk berwudu. Dan al-aslu fil amri lil wujub. Nah, kalau seandainya Anda ingin mengalihkan maknanya dari wajib menuju mandub, ini perlu dalil. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan, oke lah, hadis ini ahad. Jadi untuk mengamalkan hadis ini, wahai Hanafiyah, maksud daripada amr di sini bukanlah amr wujub. Akan tetapi maksudnya ada amr nadab. Sehingga mereka katakan, man massa dzakarahu falyatawadda nadban. Begitu juga dalam masalah dalam masalah wudu dari lahmal ibil juga maksudnya nadban. Tapi kemudian mereka disanggah lagi oleh sebagian ulama. Tayyib, antum membawa makna zahir amr ini kepada makna lain, kepada nadab, artinya kepada darajah tsaniyah, yang mestinya dia pada darajah ula. Tapi kan Anda mesti membawakan sebuah dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ternyata tidak bisa juga membawa dalil. Mungkin dia mengatakan, enggak, ini untuk melerailah antara jumhur dengan Hanafiyah saja, katanya. Ya tentunya tidak. Itu tambahan dari saya. Jadi ini untuk melerai kalian berdua, katanya, agar tidak bertengkar. Wajib untuk wudu. Ini mengatakan enggak wajib. Nah, kita pingin tengah-tengah, enggak. Tengah-tengah juga ini enggak netral, karena menjauh daripada dilalah tanpa dalil. Yang bisa dipertanggungjawabnya. Karena kita ini kadang mencari aman lah, katanya. Tapi sebenarnya kita malah jauh dari dalil. Baik, lanjut. Istamir. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى: الثاني عدم مخالفة القواعد الثابتة في الشريعة، وقد يعبر عنه بعضهم بعدم مخالفة الأصول أو عدم مخالفة القياس، ولا يعنون بالقياس معناه الضيق، بل ما تقرر من قواعد الشريعة ودلت عليه أصولها وفروعها. ومثلوا لمخالف القياس بحديث المصراه الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ووجه مخالفة هذا الخبر للأصول أن قواعد الشرع تقضي بأن ضمان المتلفات يكون بالمثل أو بالقيمة. وفي الحديث ضمان لبن المراه بصاع من تمر، والصاع ليس مثلا للبن ولا مساويا لقيمته، فهو مخالف لقواعد الشرع. وحجة الجمهور أن الخبر إذا خالف غيره من الأصول صار أصلا بنفسه، فيجمع بينه وبين غيره بحمل كل من الأحاديث على معناه. Baik. At-Tufi rahimahullah, atau tak dalam At-Tufi ya, kalau nggak salah Tufi dalam Syarah Raudhah beliau mengatakan, ada pun yang dimaksud dengan usul di sini, mukhalafatul khabar lil usul. Maksudnya adalah al-adillah al-mu'tabarah min al-kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi wa ghairiha. Kemudian wa qawaidaha al-'ammah. Itu yang dimaksud sebagai al-usul di sini. Jadi mukhalafatul khabar lil usul maksudnya adalah al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa ghairiha. Pokoknya adillah al-mu'tabarah, dan juga masuk ke dalamnya adalah al-'ammah. Jadi kalau mereka pahami bahwasanya mukhalafatul maksud adalah qiyas
kurang tepat. Tapi yang tepat adalah al-usul wala ya'nuna bil qiyas ma'nahu dayyiq. Nah, ini juga muallif istidrak dari perkataan ada mukhalafatul qiyas di sini. Jadi yang dimaksudkan qiyas ini bukan maknanya yang seperti yang kita pahami, yaitu hamlu ma'lum ala ma'lum bijami'in misalkan. Bukan itu maksudnya. Tapi qiyas dalam makna am. Bal ma taqarra min qawaid asy-syari'ah wa dallat 'alaihi usuluha wa furu'uha. Nah, jadi itu maksudnya beliau ingin mengatakan bahwasannya mukhalafatul khabar lil usul yaitu mukhalafatul khabar li adillah al-'ammah atau misalkan adillah al-mu'tabarah atau al-qawaid al-'ammah sebagaimana disebutkan oleh At-Tufi dalam syarah Mukhtasar Rawdah. Tapi ketika mereka menjelaskan masalah ini, ketika mereka para ulama ini mukhalafatul khabar lil usul, biasanya contohnya adalah berkaitan tentang qiyas. Mukhalafatul khabar lil qiyas. Dan di antara contohnya adalah hadis al-musarrah ini. Jadi seseorang membiarkan hewan misalkan seperti kambing atau sapinya atau untanya lah dibiarkan tidak sehingga tampak besar sekali, artinya tampak ini dia punya hewan ternak ini memiliki kandungan susu yang cukup besar. Ini kan bisa juga membuat orang semangat untuk membelinya, artinya nggak rugi kalau seperti ini nih. Nah, menurut Hanafiyah, wal ghanam, nah ini nggak boleh katanya. Biarkan la tusarru al-ibila wal ghanam, faman ibta'aha fahuwa bi khairi nadharin ba'da an yahtalibaha in sya'a amsakaha wa in sya'a raddaha wa sa'an min tamri. Tadi musarrah itu seperti yang saya jelaskan tadi, jadi membiarkan ekor ternak baik itu unta ataupun kambing ataupun sapi dibiarkan. Peras susunya dibiarkan saja. Enggak sehingga tampak besar ini kambing atau ini unta memiliki kandungan susu yang melimpah sekali. Kemudian orang beli. Ternyata dia peras susunya, setelah itu ternyata baru kelihatan aibnya. Waduh, ini sapi atau ini unta atau ini kambing ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahwasanya zahirnya bahwasanya dia memiliki kandungan susu yang banyak, ternyata kita ditipu sama dia. Dia lama nggak dibiarkan, tidak di perah sapinya atau kambingnya atau untanya. Ternyata setelah habis ternyata isinya cuma sedikit sekali. Kalau mendapatkan aib seperti ini, boleh baginya untuk mengembalikannya. Insya amsakah kata Nabi, kalau dia pingin boleh dia tetarnya, ya udah biarkanlah, nggak masalah misalkan. Atau insya raddaha wa sa'an min tamrin. Kalau memang dia merasa rugi atau merasa kecewa ditipu, dia boleh mengembalikannya. Dan tidak hanya mengembalikan hewan tersebut, harus ada tambahan sa'an min tamrin katanya. Insya raddaha wa sa'an min tamrin. Jadi ternaknya dikembalikan, ditambah juga dengan 1 sa' kurma. Menurut Hanafiyah, kalau kita lihat qawaid syara' ini, bahwasanya dhaman al-mutlaqat artinya jaminan rugi terhadap benda-benda yang dirusak
itu biasanya dengan yang serupa atau dengan nilai. Jadi tadi kan dia sudah mengambil susunya, maka semestinya yang dikembalikan adalah susunya, bukan dikembalikan dengan satu sok tamar ini. Artinya kalau sekarang 3 kilo lah, atau 2,7. Jadi enggak, karena itu kaidah syar'inya seperti itu. Jadi kalau antum misalkan merusak mobil orang, atau antum merusak serumah orang, gentengnya, maka antum ganti genteng, atau nilai dari gentengnya itu. Atau baju orang, maka mesti antum ganti bajunya. Atau dengan nilai baju itu. Tapi ini, kata Hanafiyah, aneh. Disuruh mengembalikan ternaknya, tapi kemudian diganti dengan yang berbeda, dengan jenis yang berbeda. Bukan susu, tapi dengan jenis yang berbeda, yaitu tamar. Dan ini jenisnya berbeda. Kok bisa? Nah ini mukhalafah dengan kaidah syariah. Maka jumhur mengatakan wa hujjatul anna al-khabar idza khalafa ghayrahu min al-usuli sara aslan bi nafsihi fayujma' bainahu wa bain ghairihi fi hamli kulli min al-ahadits ala ma'na. Jadi al-jam'u aula min at-tarjih. Atau al-jam'u at-tarjih aula min an-nasakh. Jadi bertentangan, zahirnya bertentangan dengan kaidah syar'iyyah yang lainnya. Tapi hadis ini termasuk mustaqil dalam hujjahnya. Maka kalau demikian, kalau dia independen, maka mesti dia diamalkan. Mesti dia menjadi dalil dari keumuman. Misalkan kalau secara umum mengatakan dalil mesti ada kesamaan antara mubaddal dengan mubaddal minhunya. Atau dengan qimahnya. Karena ini dalil, maka dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, bagaimana sikap kita? Kita katakan, kita amalkan masing-masing. Jadi, dalil tersebut berlaku kepada seluruh kasus yang lain, tapi dalam kasus ini, dalam kasus ternak ini, dalam kasus musarrah ini, maksud saya, nah, kita juga memiliki nas tersendiri. Maka kita amalkan. Adapun kalau dalam kasus yang lain, kata jumhur, kita menggunakan kaidah syariah ini. Bahwasanya apa namanya A dibayar dengan A, misalkan nyawa dibayar dengan nyawa. Ini kan pada umumnya kayak gitu dalam Al-Qur'an. Kutiba alaikumul qitalu apa namanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Asih. Dan asina bis sinni wal juruha qisas dan seterusnya, artinya ada ayat-ayat yang seperti ini. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya kaidah syariah menunjukkan bahwasanya al-dhamanul mutlafat ini, ganti rugi hal-hal yang dirusak ini mesti ada kesamaan antara yang dirusak dengan antara mubaddal yang diganti atau dibayar dengan nilainya. Tapi dalam kasus kita ini, nah, karena ada nasnya secara khusus, nah barangkali dia termasuk, makanya dalam kaidah usul ada yang namanya al-mustathna minal qiyas. Nah, kasus musarrah ini termasuk di antara al-mustathna minal qiyas, yang dikecualikan dari qiyas. Dan juga kalau dia dikecualikan dari qiyas, konsekuensinya adalah tidak boleh yang lainnya dikiaskan kepadanya. Tapi kalau kita katakan dia merupakan asal mustaqil, dalam artinya independen, asal dengan sendirinya sebagai dalil tersendiri, maka mungkin untuk dikiaskan yang lain kepadanya. Nah ini dalam payung jumhur terjadi khilaf ini masalah ini.
Jadi kasus mustarah ini termasuk mustathna minal qiyas katanya. Tapi kalau dia mustathna minal qiyas berarti yang lainnya nggak boleh dikiaskan kepadanya. Tapi kalau kita katakan nggak, dia termasuk di antara asal mustaqil, maka yang lainnya boleh dikiaskan kepadanya. Mudah-mudahan jelas. Tafadhal, lanjut. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى الثالث أن يكون الراوي فقيها، وهذا الشرط ذكره بعضهم مطلقا، وقال بعضهم إنما يشترط هذا إذا كان الحديث مخالفا للقياس. والصحيح قبول خبر العدل سواء كان فقيها أو غيره إذا لم يعارض بما هو أقوى منه. والدليل على ذلك أن الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد لم تشترط الفقه في الراوي. Nah, ini di antara sebab yang ketiga, ini juga disebutkan oleh Hanafiyah. Jadi mereka kadang tidak menolak khabar Abu Hurairah radhiyallahu an, kadang menolak khabar Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena beliau dianggap tidak faqih. Karena beberapa kondisi pernah kita lewati juga. Ibnu Abbas radhiyallahu an kadang menyanggah Abu Hurairah terhadap dalil yang beliau sampaikan. Lalu kemudian Abu Hurairah tidak menjawab sanggahan tersebut. Nah, sehingga menurut Hanafiyah, jadi fikih ini perlu bagi seorang rawi katanya. Jadi di antara syarat seorang menerima khabar wahid ini mesti katanya rawinya harus faqih. Ini dalam mazhab Hanafi. Namun jumhurul ulama dan muhadditsun mengatakan enggak disyaratkan yang namanya fiqih bagi seorang rawi. Artinya enggak disyaratkan dia seorang yang faqih. Bahkan di sepanjang seseorang itu kredibel, maka apakah dia faqih itu termasuk nilai plus. Kalau dia faqih itu tentunya lebih lebih untuk menerima khobarnya dibanding kalau dia tidak faqih. Makanya kalau terjadi misalkan antara khobar faqih, ada khobar diriwayatkan orang yang faqih dan tidak diriwayatkan oleh orang yang tidak faqih. Jadi khobar disampaikan oleh orang yang faqih dan ada khobar yang tidak faqih. Maka ketika terjadi pertentangan antara keduanya, khobar faqih yang adil ini diutamakan daripada khobar yang bukan orang yang faqih. Dia bawa. Sehingga apa yang menjadi riwayat yang disampaikannya jauh tentunya bagi kita lebih menyenangkan, lebih meyakinkan dibandingkan orang yang tidak faqih. Makanya di sini mu'allif mengatakan wasahih qabulu khabaril adli sawa'an kana faqihan aw ghayrahu idza lam yu'arad bima huwa aqwan yang dia bima la idza lam yu'arad bima huwa aqwa minhu, sepanjang tidak kontra atau bertentangan dengan khabar yang lebih kuat darinya. والدليل على ذلك أن الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد لم تشترط الفقه في الراوي. Jadi beliau mengatakan, jadi dalil-dalil yang menunjukkan rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Ini hadis merupakan hadis hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang mendengar dari apa saja dia orang yang faqih bisa juga tidak faqih. Dan orang tersebut ternyata mendapatkan doa dari Nabi SAW, nadharallahu mura'an. Semoga diberikan cahaya. Dan akan tetapi dia amanah, kredibel dalam menyampaikan sesuai apa yang dia dengar, tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, ini tidak maka kalau demikian, maka
wajib untuk diterima. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah min. Karena orang yang bawa fiqh ini kadang dia bukan orang yang faqih, dia dihamilu fiqh. Makanya kalau ada orang hafal tapi tidak faqih, maka dia dikatakan hafidhu fiqhin, hafal matan dan sebagainya, atau hafal hadis tapi tidak mengerti, tidak tafaqquh dalam hadis tersebut, maka dia katakan hafidhu hadisin, bukan faqih. Makanya dalam sejarah, dalam hufadhul hadis, sedikit yang bergelar sebagai fuqaha. Di samping dia hufadh, menguasai turuknya, Yahya bin Ma'in tidak dikenal sebagai faqih. Sekalipun beliau seorang yang termasuk imam jarh wa ta'dil, tapi bukan faqih. Berbeda dengan Imam Ahmad, sekali samping beliau seorang yang hafidh Amirul Mukminin fil hadis, begitu juga beliau seorang yang faqih. Begitu juga Imam Bukhari, beliau faqih, sekalipun di samping beliau Amirul fil hadis, beliau juga faqih. Tidak terlalu tampak kefaqihannya. Tafadhal. Jadi intinya tidak disyaratkan menurut jumhur kefaqihan seorang rawi. Umum, disebutkan secara umum, bahkan terkadang seorang rawi tidak faqih, tapi kalau dia kredibel menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui silsilah sanad, maka diterima. Tafadhal. ثم يقول حفظه الله تعالى الرابع ألا يعمل الراوي من الصحابة بخلاف روايته فإن عمل بخلاف ما رواه لم يقبل حديثه ومثلوه بخبر أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مع أن أبا هريرة كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 وعللوا هذا بأن الراوي عدل فإذا خالف ما روى دل عليه دل على نسخه. نعم. إذ لو تركه مع عدم نسخه لكان ذلك قادحا في عدالته. نعم سد. نعم استمر. والجمهور قالوا إن العبرة بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما يفعله الصحابي فالصحابي ليس معصوما من الخطأ والنسيان فقد يكون ترك العمل به نسيانا أو تقصيرا. انتهى كلامه. Iya. Baik, ini yang terakhir insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Arju as-sabra. Alla ya'mal ar-rawi min as-sahabati bi khilafi riwayatihi. Jadi di antara syaratnya enggak boleh seorang sahabat rawi ini menyelisihi apa yang dia riwayatkan. Di antara dan ini adalah pendapat mayoritas Hanafiyah dan sebagian Malikiyah. Berbeda dengan jumhur al-ulama, di mana mereka menganggap bahwasanya amal seorang rawi yang menyelisihi riwayatnya sendiri itu tidak masalah. Yang menjadi ibrah kullal ibrah menurut mereka adalah marwi yang diriwayatkan. Karena riwayatnya, bukan rawinya. Tapi ternyata jumhur Hanafiyah dan sebagian daripada Malikiyah ini memberikan perhatian lebih kepada rawinya. Karena menurut mereka rawi ini kan tidak mungkin akan meninggalkan atau menyelisihi apa yang dia riwayatkan, kecuali itu menunjukkan bahwasanya riwayat yang dia sampaikan itu telah dinasakh. Kalau enggak, maka ini bisa menjadi illah
atau misalnya jadi celah untuk menjatuhkan apa ya? Qadih fi adalati. Artinya cacat lah. Ini mencacati keadilannya, kredibilitasnya. Bagaimana mungkin katanya seseorang menyampaikan riwayat lalu dia sendiri menyelisihi riwayat tersebut. Kalau kita kenal orang ini adalah orang yang sangat-sangat kredibel, terlebih sahabat, tidak mungkin mereka akan menyelisih apa yang dia riwayatkan. Mesti kita harus husnudzon pada sahabat ini. Bahwasanya pasti ada dalil yang mereka ketahui yang barangkali tidak sampai kepada kita. Yang menunjukkan bahwasanya riwayat yang dia sampaikan sebelumnya itu adalah telah dinasakh dengan amalnya ini. Artinya amal yang dilakukan ini berdasarkan riwayat yang lain yang barangkali tidak sampai kepada kita. Karena kita tidak mungkin suudzon kepada sahabat ini berani untuk menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari hal ini, apa sih samrah khilafnya? Artinya apa sih faedah khilafnya? Berkaitan tentang hadis ini katanya, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Dalam hadis ini disebutkan mesti dicuci 7 kali kalau seandainya seekor anjing walagal kalb, yaitu menjilat. Walag itu jadi idkhal al-lisan. Jadi idkhalul lisan fil ina wa tahrikuhu. Jadi ina ini mesti ada air, kemudian digerak-gerakkan itu lisannya, sehingga hadis ini idza walagal kalbu. Jadi kalau seandainya dia menjilati benda padat, tidak ada airnya, maka tidak menimbulkan najis, tidak dianggap najis. Ini diantara pendapat, kalau nggak salah, Persis ini. Mereka menganggap demikian. Jadi walagha ini terbang, ada syariba. Jadi kalau nggak salah ada riwayat lain yang menunjukkan syaribal kalb, kalau nggak salah. Bisa juga minum biasa, nggak mesti tahrik. Dan juga menyentuh lisannya kepada bendanya, benda adat itu. Tapi kalau jumhur mengatakan ini salah satu juz, sebagian lah. Jumhur mengatakan idza walagal kalbu. Jadi tidak mesti kalau dia menyentuh saja, menyentuh dengan lisannya, artinya maka otomatis benda tersebut menjadi najis karena sebab lisannya. Jadi apa saja, tidak mesti harus ditahrik seperti itu. Jadi apa saja yang disentuh oleh lisannya, jilat, baik dia ada air maupun enggak, maka itu dikategorikan najis. Menurut jumhur kayak gitu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis ini kan menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mewajibkan untuk mencucinya 7 kali. Tapi dalam prakteknya Abu Hurairah radhiyallahu an malah tidak mencucinya sebanyak 7 kali. Cuma 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nas hadis yang menunjukkan 7 kali ini bukanlah keharusan atau batas yang harus dilaksanakan. Mungkin dipahami bahwasanya itu adalah irsyad semata, artinya tidak menjadi batasan. Karena dalam banyak Al-Qur'an misalkan menunjuk dalam hadis maupun Quran, Nabi SAW pernah bersabda itu berkaitan, Allah inilah astaghfiranna fil yaumi 70 marrah wa 100 marrah. Itu bukan menjadi batasan, katanya mesti 70 kali, 100 kali. Tapi itu menunjukkan akan banyaknya. Jadi bangsa Arab kadang mengungkapkan sesuatu dengan mubalaghah,
Itu bukan maksudkan adalah angka itu, tapi ingin menunjukkan puasanya mesti banyak. Dia supaya hilang ini mesti banyak. Dan di antaranya mungkin sampai 7 kali. Bukan daripada itu nggak boleh kalau seandainya tercapai. Nah ini makna makulnya. Wal jumhur qalu innal ibrata bima thabata 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam la bima yaf'aluhu as-sahabi. Was-sahabi laysa ma'suman min khata' wa nisyan faqad yakunu tarkul amal bihi nisyanan aw taqsira. Katanya, pokoknya yang menjadi standar itu adalah apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perbuatan sahabat. Karena sahabat ini juga mungkin dia salah, mungkin dia lupa. Jadi kemungkinan ini menjadi penyebab kita tidak menerima apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Jadi berpegang kepada marwinya lebih utama daripada berpegang kepada apa yang dilakukannya. Artinya riwayatnya diutamakan dibandingkan apa yang dilakukan oleh rawi itu, karena si rawi ini mungkin untuk lupa, mungkin juga untuk salah. Demikian mungkin Allah alam kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf ini karena ternyata melebihi dari waktu yang telah ditentukan, dan insya Allah untuk pertanyaan karena sudah lewat waktu supaya tidak terlalu malam bagi antum semua, insya Allah kita undur kepada pertemuan yang akan datang. Nanti kita membicarakan tentang af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena af'al ini kadang bimanzilatil qaul, kadang dia di bawahnya. Dan ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting untuk dibahas, karena sumber sunnah itu imma qaul wa imma fi'il wa imma taqrir. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.